Halo kawan, apa kabar? Sehat-sehat selalu kan? Salam sejahtera saja buat semuanya. Kesempatan kali ini aku akan coba merakit inverter ya. Inverter lebih tepatnya untuk induksi solder ya. Jadi solder atau elemennya menggunakan induksi atau trafo. Tahap pertama akan aku coba untuk melilit trafonya dulu. Jadi aku siapkan trafonya dulu. Kebetulan ini punya sisa kawat 1,2 mili nih. Aku pergunakan core yang biasa aku pakai untuk trafo GDT. Dan untuk trafo ini bagian primernya akan aku gulung sebanyak 4 atau 5 lilet lah. Jadi akan aku buat CT 5 lilet. Oke teman, aku percepat sejenak. Mudah-mudahan masih cukup jelas prosesnya. Kalian juga bisa langsung menggulung 12 lilit atau 10 lilit. Kalian ambil posisi tengahnya untuk CT juga bisa. Meniru dengan cara aku menggulung ini juga bisa. Itu ya teman-teman. Intinya seperti ini, 5 lilit, CT 5 lilit. Begitu. Oke, untuk pembuatan trafonya selesai. Jadi ini bagian yang akan dapat rakitan inverternya, bisa dibilang begitu. Kemudian berikutnya akan aku siapkan untuk rakitannya seperti ini teman-teman. Ini sudah aku siapkan, bisa gunakan IRF 830 atau IRF Z44 atau 65NF06. Yang penting setara lah, yang biasa dipergunakan inverter DC itu loh. Itu semua bisa dipergunakan. Sehubungan inputnya nanti mempergunakan DC. Oke, untuk proses perakitan ini coba aku percepat sedikit ya. Jadi ini gate dan kalau TR ya basis dan kolektornya menggunakan dioda. Jadi G dan seperti ini teman-teman. Nah ini lebih jelas. G dan G dapat di sebelahnya begitu, bolak-balik. Atau basis dapat kolektor bolak-balik. Oke, selanjutnya akan aku siapkan untuk trafonya. Aku atur posisinya dulu sepertinya begini. Untuk mempermudah coba akan aku tali dulu. Jadi diikat seperti ini teman-teman. Biar tidak mudah lepas.
Setelah seperti ini, setiap ujung lilitan, oke aku potong dulu. Nah, setiap ujung lilitan ini dapat D ya, atau tengah transistor. Jadi bisa dibengkokkan agar mudah disolder. Oke, cukup seperti ini. Berikutnya ujung sebelahnya. Coba aku sambung solasinya dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ujung berikutnya dapat tengah TR berikutnya juga. Oke, coba aku solder saja dulu. Jadi ujung-ujung lilitan ini dapat tengah TR semuanya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Langkah selanjutnya sediakan saja R berkisar 1K2, kebetulan ini ada 1K2, namun bisa disesuaikan sampai 220 tergantung tegangan input yang akan dipergunakan. Ini disolder pada G atau basis. Ini untuk R memberi tegangan input. Oke, untuk memberi tegangan gate-nya jadi kedua gate menggunakan 1K2. Nantinya menuju tegangan positif langsung ya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan tegangan positifnya ke CT trafonya. Untuk induktor bisa pergunakan apa sajalah. Bisa menggulung sendiri atau bekas-bekas dari asematik CD atau apa sajalah. Oke, ini dihubungkan ke CT. Jadi untuk memberi tegangan CT-nya melewati induktor dulu. Jadi tegangan positif masuk induktor baru ke CT. Begitu teman-teman.
Untuk lilitan induktor juga bisa disesuaikan, bisa dicoba-cobalah. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman, tidak harus diikuti persis. Kira-kira seperti ini. Untuk kedua ujung lilitan yang ada di tengah transistor ini aku couple dengan C. Di bagian ini sangat penting teman-teman. Tapi aku contohkan dulu biar nanti kalau ada masalah mudah mengatasinya. Jadi ini aku coba dengan C yang agak besar. 3, 3, 4. Kira-kira hasilnya kayak apa? Oke, untuk bagian perakitan osilatornya sudah selesai. Kemudian sediakan seperti ini, bisa menggunakan murbaut atau kabel tunggal langsung juga bisa ya teman-teman. Tidak harus seperti ini. Kebetulan saja aku mempergunakan dengan cara ini ya. Tujuannya lebih kokoh saja. Itu tadi aku kasih isolator kertas untuk lebih amannya lah. Biar ringnya nggak nyentuh kawatnya. Jadi nilainya ini hanya 1 lilit ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan dengan cara ini atau langsung kawat tembaga kalian tekuk model U juga bisa. Kemudian ini terminal kabel ya, kebetulan enggak punya yang kecil aku. Adanya saja. Yang penting bisa dipakai untuk menyambung ke elemen ya. Jadi ini hanya untuk menyambung ke ujung pemanasnya. Karena ini tujuannya akan digunakan untuk solder lah. Siapa tahu di antara kalian pengen coba otak-atik seperti ini. Menggunakan solder induksi atau sejenis inverter lah. Pastikan cukup kuat ini agar tidak lepas. Kemudian sediakan, kalian bisa menyediakan seperti ini ya, peniti atau apa ini namanya. Kalian juga bisa pakai klip kertas juga bisa. Apa saja lah, yang penting kawat baja lah. Tujuannya agar tidak mudah putus, itu saja.
Oke, sudah cukup kuat. Ini sudah selesai teman-teman. Tinggal menyolder kabel tegangan DC input. Kali ini akan aku coba dengan tegangan 12 volt dari trafo ya, DC. Jadi bagian STR ini atau emitter digabungkan untuk tegangan negatif ya. Oke, aku siapkan dulu untuk adaptornya sejenak teman. Nah, saatnya dicek. Sepertinya panas ini. Coba aku cek lagi. Nah, ujungnya tidak panas tapi fatnya malah panas. Ini bukan berarti gagal ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal ini, ujung soldernya tidak panas tapi malah fatnya yang panas, langkah pertama adalah mengganti kapasitor ini. Coba-coba sajalah. Sekarang akan aku coba dengan nilai lebih rendah ya. Mungkin ini terlalu besar nilainya. Jadi cukup mengganti kapasitor ini. Jadi untuk ini nilainya 822 ya teman-teman. Hanya sekedar untuk uji coba saja ini. Kira-kira ketika aku ganti ke 822 hasilnya kayak apa? Oke, saatnya dicoba kembali. Oke, tidak panas fatnya. Coba dicek dikasih T0 ya. Oke, aku cepetkan saja. Nah, ini cepat teman, panasnya ujungnya dan fatnya juga tidak panas. Oke. Sepertinya ini sudah bisa digunakan untuk menyolder kalau seperti ini.
Jadi ketika mengalami fatnya panas, cukup mengganti kapasitornya ya teman-teman. Kali ini aku akan mencoba atau menyesuaikan ya beberapa kapasitor akan aku coba ini teman-teman. Ini juga aku ambilkan dari bekas-bekas lampu elektronik. Jadi dalam proses ini aku mencoba mengganti beberapa kapasitor mulai dari 472 berbagai ukuran lah aku coba teman-teman, dan banyak yang berhasil. Tujuanku mengganti beberapa kapasitor ini adalah untuk menemukan atau untuk menyesuaikan lah. Tujuannya agar ujung soldernya cepat panas tapi fatnya dingin. Begitu tujuannya teman-teman. Alhasil saya menggunakan yang nilainya 683 ini teman-teman. Untuk model yang aku rakit ini kapasitornya aku memilih 683. Jadi ujung soldernya cepat panas dan fatnya dingin. Itu ya teman-teman caranya kalau ingin menyesuaikan. Jadi bukan dari input tegangannya tapi kapasitornya bisa dirubah-rubah untuk menemukan ujung soldernya cepat panas dan fatnya dingin. Sampai di sini dulu teman-teman untuk iseng-iseng elektronik kali ini, dan ikuti saja kreasi berikutnya.